Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Di Pratama dengan NPM 06/18/10773. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan UTS praktek dengan tema program ialah jual beli toko dengan inventaris barang. Di sini terdapat 3 kelas model data. Dengan yang pertama ialah barang. Dengan kelas barang itu sendiri terdapat ID, nama barang, harga, stok beserta dengan propertinya, untuk get data dan set data. Setelah itu kelas transaksi terdapat inherit pada kelas barang. Lalu pada kelas transaksi terdapat ID transaksi, nama, harga satuan, quantity, jumlah beserta dengan propertinya. Lalu untuk kelas detail transaksi terdapat inherit pada kelas transaksi, terdapat ID transaksi, tanggal, total beserta dengan propertinya. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai desain formnya. Untuk form yang pertama ialah login, terdapat username dan password. Setelah itu tampilan desain form utama dari program itu sendiri terdapat 3 tab kontrol. Pada tab transaksi terdapat tanggal, nama barang, jam, kuantitas, lalu list view untuk data itu sendiri, lalu total. Lalu tab yang kedua terdapat view. Di sini untuk menampilkan data dari inventory barang itu sendiri. Setelah itu edit untuk ID barang, nama barang, harga, stok yang dapat melakukan penambahan data, update dan delete. Setelah itu terdapat tab riwayat transaksi itu sendiri. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kode program. Di sini terdapat struktur dari barang dengan ID, nama barang, harga, dan stok. Lalu pendeklarasian array dengan nama variabel di sini ARR, lalu indeks sebagai integer. Lalu terdapat buat kolom. Nah, di sini untuk menambahkan header pada kolom list view. Setelah itu di sini terdapat menampilkan grid atau garis pada tabel untuk list view. Pada form 1 load terdapat perintah untuk menambahkan mengaktifkan dari timer. Lalu buat kolom indeks sama dengan 1. Lalu di sini redeem untuk mengalokasikan ruang memori untuk elemen itu sendiri, diikuti dengan nama variabelnya ialah ARR. Lalu TID text dengan indeks. Lanjut pada button simpan, di sini untuk mengisi nilai itu sendiri. ARR index .id sama dengan pada ID tag, diikuti dengan yang lainnya. Setelah itu di sini objek pada untuk yang nantinya pada list view. Setelah itu terdapat button del untuk delete data. Di sini untuk event pada list view kliknya. Lalu terdapat untuk update data. Nah, di sini untuk klik ini merupakan clear untuk menghapus inputan pada textbox. Nah, selanjutnya kita akan melakukan run program itu sendiri. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai inventory barang itu sendiri. Di sini terdapat beberapa data yang telah saya inputkan sebelumnya sebanyak 20. Nah, misal di sini saya menambahkan data baru dengan nama barang, misal kertas dengan harganya 2000 dengan stok 19. Nah, di sini kertas telah masuk. Nah, misal kita selanjutnya lakukan update. Misal kita ambil data ke 17, di sini toples. Nah, untuk harganya 7000. Misal kita update, harganya ialah 10.000 dengan stoknya ialah 8 pada inventory barang.
Kalau kita update di sini sebelumnya, nah telah berubah. Lalu misal kita hapus data yang terakhir, ini kertas, kita hapus. Nah telah hapus, telah hilang. Nah sekian penjelasan saya terkait dengan inventory barang. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marianur Kusuma, NPM 06936. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas untuk UTS praktek. Di sini saya mengambil tema toko dan inventory. Di sini saya menggunakan dua kelas untuk program, yaitu transaksi dan barang. Pada tabel barang atau kelas barang terdapat atribut ID, nama barang, dan harga dan stok. Kemudian saya mengeset setter dan getternya seperti ini. Pada tabel transaksi inherit dengan kelas barang. Di sini terdiri dari ID transaksi, nama, harga satuan, kuantitas, dan jumlah, dan mengeset setter getternya. Pada tabel login, pada form ini ketika bottom diklik akan masuk ke form 1 atau ke menu utama. Pada tabel ini terdapat mendeklarasikan, kemudian mendeklarasikan barang, kemudian membuat kolom. Selanjutnya pada form load untuk keseluruhan menjalankan variabel seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Irianto, NPM 06 2016 107085. Di sini saya akan menjelaskan proyek praktek UTS yang bertema jual beli barang toko. Di sini terdapat 3 kelas, yaitu kelas transaksi, kelas detransaksi, dan kelas barang. Kelas barang itu sendiri terdapat 4 atribut, yaitu ID bertipe data string, nama barang bertipe data string, harga bertipe data integer, dan stok bertipe integer beserta properti-propertinya. Lalu terdapat kelas transaksi, terdapat 3 atribut, yaitu ID transaksi bertipe data string, tanggal bertipe data string, dan total bertipe data integer beserta propertinya. Dan terdapat endurance transaksi di sini dari kelas transaksi. Lalu di kelas transaksi terdapat ada 5 atribut. Di sini terdapat ID transaksi bertipe data string, lalu nama bertipe data string, harga bertipe data integer, quantity bertipe integer, dan
bersifat integer. Di sini adalah integer dari kelas barang ya. Lalu di sini saya jelaskan formnya. Form pertama itu ada login, di sini terdapat username dan password. Lalu di form kedua ada form utama, di sini ada form transaksi, ada tanggal, nama barang, jam, kuantitas dan total. Lalu di inventory dapat view. Di sini nanti digunakan untuk menampilkan inventory barang itu ya. Lalu di inventory yang kedua ada edit. Ya, di sini digunakan untuk mengedit barang dan menambah barang. Di sini terdapat edit untuk menambah, lalu update barang, lalu untuk menghapus barang, dan clear untuk menghapus ini. Lalu riwayat transaksi. Di sini digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi. Lalu saya akan menjelaskan run. Lalu ini hasil dari program. Di sini saya launching dulu. Login ke transaksi ya. Ini menu utama. Lalu inventory ini untuk pertama kita harus menambah barang. ID-nya 1, nama barangnya contoh pulpen, harga 10.000, stoknya kita buat 30, kita tambah, udah masuk ya. Lalu kita update. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dari program yang telah dibuat dari kelompok saya. Pertama di sini yaitu di form login. Di form login terdapat public class login private sub button satu klik. Sini untuk button satunya yaitu jika textbox 1 sama dengan admin dan textbox 2 sama dengan admin, maka from 1 akan show atau ke from satunya. Di sini kan from login. Terus me.hide. Jadi kalau kita klik akan menyimpan dari from ini atau menyembunyikan from login ini. Terus ini from 1 from closing. Ketika formnya di X akan closing, akan exit. Terus ke from 1 di sini di form 1 terdapat transaksi, inventory, terus riwayat transaksi. Di inventory ada view dan edit. Di sini ada ID barang, nama barang, harga barang, terus stok.
stoknya. Di sini add itu untuk menyimpan data-datanya, terus update untuk mengupdate datanya, delete untuk menghapusnya, terus clear untuk menghapus semua. Nah, itu kita ke programnya. Di sini yaitu private struktur barang. Ini diambil dari kelas barang. Ada ID, nama barang, harga, dan stok. Terus di sini yaitu dim AR untuk array dari barang, dan index itu integer. Terus buat kolom yaitu ini untuk buat tabelnya. Di sini terdapat ID, nama, harga, dan stok. Terus from 1 load itu untuk di sini terdapat waktunya. Terus tabel indeks 1, terus arraynya di dalamnya ada indeksnya, terus id.tx index untuk ID-nya. Dan ini yaitu untuk waktunya. Di label 6 terdapat tanggal, dan di label 7 terdapat untuk waktunya. Terus di dalam button simpan terdapat array, dalamnya index.id yaitu untuk menyimpan ID barang, terus array index nama barang untuk menyimpan nama barang, array index harga, terus array index stok. Terus isi, dan ini untuk isinya yaitu sub item-itemnya. Jadi tadi ID, nama, terus listening, button delete untuk menghapus dari item-itemnya dari tabelnya tadi. Setelah itu di sini yaitu listing view untuk memview dari tabel-tabel yang sudah dibuat. Dan ini button update nya. Setelah itu ada button klik 2 nya yaitu untuk ID nama barang, dan harga stok. Terus di kelas barang terdapat ID, nama barang, harga, stok. Terus di sini yaitu get setnya yaitu ID untuk memanggil dan mengeset ID-nya sampai nama barang juga, terus harganya dan stoknya. Terus setelah itu di kelas transaksinya juga sama, yaitu ada ID transaksi, nama, harga, satuan, dan quantity jumlah. Di sini juga dibuatkan set and get-nya yaitu ID nama barang, harga barangnya, terus quantity-nya, terus jumlahnya. Di sini yaitu detail transaksinya yaitu ID transaksi, tanggal, total. ID transaksinya get ID transaksi sama tadi, ini cuma untuk membuat set and get untuk memanggil data-datanya dan set data-datanya.